Kemudian satu lagi pelajaran penting yang bisa kita ambil ya dari cerita-cerita antum ini. Artinya fitnah wanita ini justru terjadi kepada orang-orang yang kita kenal. Dia rajin ke masjid ya, bahkan hadir di majelis ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga hati kita. Pelajaran berharga di sini. Bahwasanya jangan pernah merasa aman deh. Jangan pernah merasa aman. Sekalipun sudah rajin ke masjid, sering melakukan ibadah-ibadah sunnah, kenal ustadz bahkan, ya, atau hadir di majelis-majelis ilmu rutin bahkan, jangan pernah merasa aman menjadi ikhwannya. Karena realita yang ada, yang kita lihat, fitnah wanita ini justru lebih keras menimpa mereka. Gitu. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita bisa ambil pelajaran, ya kan? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Jadi Allah sebutkan sungguh wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu, dia kepingin gitu ya melakukan perbuatan zina bersama Yusuf. Dia terguna betul, dia berhasrat betul. Dan Allah sebutkan juga dalam ayat ini, wahamma biha, terlintas juga di hatinya Yusuf untuk mengiyakan ajakan wanita itu. Terlintas, dan ini manusia, sifatnya tidak bisa ditolak oleh manusia. Ya karena itu lintasan yang melintas di hati. Sudah iyakan aja, kapan lagi ini kesempatan ini, nggak ada orang, nggak ada yang lihat, perempuannya cantik banget, kaya, terus kamu juga masih bujang, jauh dari kampung halaman, kamu masih muda, ya. Nggak ada yang tahu, itu lintasan, bisikan yang melintas, yang tidak bisa dihalau oleh Yusuf alaihissalam. Tapi karena Yusuf alaihissalam, dia termasuk hamba Allah yang ikhlas tulus beramal karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelumnya dia selalu beramal di atas keikhlasan, maka Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari lintasan bisikan yang buruk tersebut. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Andai kata bukan karena Allah yang memperlihatkan tanda-tandanya, sehingga dengan itu Allah memalingkan Yusuf dari perbuatan yang keji tersebut. Itu cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang tulus, yang ikhlas. Tapi dari sisi yang lain kita bisa ngambil pelajaran nih dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih. Artinya Nabi kan manusia yang di zamannya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh berhadapan dengan fitnah wanita yang sangat dahsyat dan melintas dalam hatinya, ya, ajakan untuk mengiyakan wanita tersebut. Na'udzubillah. Dan untuk selamat tentu saja sekali lagi butuh ketulusan dan kejujuran di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini kita diuji. Jujur nggak? Hadir di majelis ilmu itu jujur nggak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ibadah sunnah. Jujur tidak kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita akan diuji. Dan semoga kita lulus ujian. Dan kita butuh terus luju bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah dari fitnah wanita ini, dan dari semua macam fitnah yang ada. Karena Nabi sendiri mengatakan, ya, hubbiba ilayya an-nisa'u wat-tib, dijadikan kepada diriku ini cinta kepada wanita-wanita, an-nisa dalam bentuk jamak. Nabi dijadikan oleh Allah senang kepada perempuan-perempuan. Kalau Nabi seperti itu, apalagi manusia biasa seperti kita. Tapi kita tahu Nabi SAW manusia yang paling bertakwa, sehingga terkait kecintaannya kepada wanita, beliau hanya melakukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikah. Ya. Menikah lebih dari 1, 2, 3 sampai 4 ya buat kita. Ya, selama berlaku adil. Itu salah satu solusi yang Allah berikan.
Kemudian yang paling penting juga doa, terus berdoa supaya kita diselamatkan dari fitnah. Ya, makanya salah satu doa yang kita diajarkan oleh Rasul untuk kita baca sebelum salam, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salah satunya kita disuruh berlindung dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup salah satunya fitnah wanita. Nah, itu dia.